Bab 2. Pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman. A. Pengelolaan keuangan negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap negara mempunyai berbagai macam kebutuhan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi, tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sendiri. Negara pun memerlukan bantuan negara lain untuk memenuhinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara memerlukan pembiayaan. Istilah pembiayaan ini sangat erat kaitannya dengan keuangan negara. Apa sebenarnya keuangan negara itu? Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara? Siapa yang bertanggung jawab mengelola keuangan negara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin sudah terlintas dalam benak kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, cermatilah uraian materi berikut ini. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dimiliki dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. Oleh karena kedudukannya yang amat penting ini, keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 7 sebagaimana dapat kalian pelajari dalam tabel di bawah ini. Ketentuan mengenai keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi pasal 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, di sini bisa kalian lihat. Jika ingin dicatat, maka pause dulu videonya lalu dicatat. Setelah selesai dicatat, tekan play dan kita lanjutkan. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Mekanisme penyusunan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN menuntut akuntabilitas atau transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan APBN merupakan salah satu unsur penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. B. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. C. Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa, diharapkan DPR memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat dan agar kepentingan dan aspirasi rakyat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Dalam peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol pemerintah. Permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Dasar saja, tetapi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah Undang-Undang Dasar. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan sebagainya. F. Mempunyai bank sentral yang mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian, apa saja yang menjadi sumber keuangan negara? Sumber keuangan negara Republik Indonesia meliputi beberapa hal berikut: pajak, retribusi, keuntungan BUMN atau BUMD,
benda dan sita, percetakan uang, pinjaman, sumbangan, hadiah, dan hibah. Terakhir adalah penyelenggaraan undian berhadiah. Indonesia mempunyai potensi sumber keuangan yang sangat besar. Salah satunya adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pundi-pundi keuangan negara, seperti bahan tambang, hasil hutan, kekayaan laut, serta keindahan alamnya. Selain itu, negara kita juga mempunyai sumber keuangan lain yang nilainya tidak kalah besar, seperti pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, dan sebagainya. Dengan kondisi seperti ini, negara kita mempunyai keuangan yang cukup besar untuk digunakan membiayai program pembangunan yang sudah direncanakan. Info kewarganegaraan. Keuangan negara meliputi A. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. C. Penerimaan negara. D. Pengeluaran negara. D. Penerimaan daerah. F. Pengeluaran daerah. G. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Termasuk kekayaan yang dipisahkan oleh perusahaan atau negara di daerah. H. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum. I. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Oke, next. Dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa kekuasaan sebagaimana dimaksud meliputi atau sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Jika kurang jelas, pausekan dulu videonya. Jika sudah jelas, next. Pengelolaan keuangan negara akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat perencanaan yang baik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan akan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN setiap tahunnya. RAPBN tersebut kemudian diajukan kepada DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pendapat DPD untuk mata anggaran yang berkaitan dengan daerah. RAPBN yang telah disetujui oleh DPR kemudian menjadi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dalam jangka waktu setahun. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Presiden dalam menjalankan kekuasaan mengelola keuangan negara tidak bertindak sendirian, akan tetapi Presiden harus melibatkan lembaga-lembaga lain yaitu DPR, DPD, Kementerian Negara, dan pemerintah daerah. Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Sentral adalah pembina dan pengawas bank. Bank Sentral mempunyai wewenang memberi atau mencabut atau mengajukan rekomendasi pemberian izin usaha kepada bank. Selain itu juga Bank Sentral mempunyai wewenang mengatur, mengawasi, dan mengenakan sanksi kepada bank. Keberadaan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23D yang menyatakan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang. Nah, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia mempunyai satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia, yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah. Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Untuk mencapai tujuan, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut.
A. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. B. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. C. Mengatur dan mengawasi bank. Oke, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen. Oke, sekali lagi, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya. Dengan kata lain, selain berkedudukan sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berkedudukan sebagai lembaga negara. Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan 50 kelas 12 sebagaimana tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti DPR, BPK, MA. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Kementerian Negara karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi dengan baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, pemerintah, dan pihak lainnya. Hubungannya dengan Presiden dan DPR, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR disampaikan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan atau 3 bulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK. Dari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, Bank Indonesia senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman, keputusan bersama, serta perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan konstitusional tentang BPK. Pernahkah kalian ditanya oleh orang tua kalian mengenai penggunaan uang yang diberikan oleh mereka, atau pernahkah kalian membuat laporan keuangan kegiatan OSIS atau kegiatan ekstrakurikuler? Apabila kalian pernah mengalami dua peristiwa yang ditanyakan tadi, berarti sebenarnya kalian sudah PPKN S1, mengalami pemeriksaan atas penggunaan uang yang kalian terima. Apa yang akan terjadi apabila tidak ada pemeriksaan keuangan? Mungkin saja penerima uang akan menggunakan uang seenaknya. Oleh karena itu, pemeriksa keuangan merupakan alat untuk mengontrol agar uang yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana dengan keuangan negara? Penggunaan keuangan negara juga harus dikontrol. Para pengguna uang negara harus mempertanggungjawabkan penggunaannya tersebut kepada negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara mempunyai alat atau lembaga yang fungsinya mengontrol penggunaan keuangannya, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK. BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan kata lain, BPK merupakan lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai BPK terintegrasi dalam ketentuan tentang keuangan negara, yaitu pasal 3 ayat 5. Akan tetapi setelah terjadi perubahan ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan mengenai BPK ini jauh lebih rinci sebagaimana dapat kalian baca di bawah ini. Oke, di sini saya tidak akan bacakan, kalian yang baca. Oke, next, ini juga kalian yang baca, masa aku aja nggak baca. Oke, next lagi, ini pun
kalian juga yang baca. Ini juga kalau kalian kesulitan membaca, tinggal videonya dipausekan, pause dibaca. Setelah terbaca semua, play lagi. Oke, ini saya lanjut. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BPK menjadi sangat penting sebagai pilar untuk keterserapan keuangan negara serta mengontrol penggunaannya. Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi apabila negara tidak mempunyai lembaga yang berperan memeriksa penggunaan keuangannya. Tentu saja yang akan terjadi adalah kekacauan dan penyimpangan penggunaan keuangan negara, seperti program pembangunan menjadi terlambat, tindak pidana korupsi yang semakin meluas, dan sebagainya. Next, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Ketentuan konstitusional tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Hal ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Hal ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Berikut ini disajikan ketentuan mengenai Berikut ini disajikan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada info kewarganegaraan. John Locke memperkenalkan 3 kekuasaan negara: eksekutif, yudikatif, legislatif. Next. Lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Lingkungan peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa. Kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dan daerah hukumnya. Pada saat ini, pengadilan tinggi juga berwenang untuk menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah langsung atau pilkada. Next. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Selain itu, dalam pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang sebagai berikut. Ini adalah wewenang daripada Mahkamah Agung. Silahkan kalian baca sendiri. Lingkungan peradilan agama kekuasaan.
dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hadiah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Oke. Lingkungan peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, penanaman kesadaran berkonstitusi Indonesia. Oke, ulangi. Indonesia adalah negara hukum. Oke, konsekuensi dari hal tersebut artinya semua perilaku warga negara dan para pejabat negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan, seperti mematuhi aturan-aturan di keluarga, tata tertib sekolah. Oke, lingkungan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. Oke, ini bisa kalian baca sendiri. Oke, next. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hal berikut. Oke, kalian bisa baca sendiri. Oke, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga 1. melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya. Oke, telah melakukan perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, keuangan negara, BPK, dan kekuasaan kehakiman. Oke, selanjutnya kalian bahas sendiri atau kalian baca sendiri. Oke, demikian hasil pembahasan pada materi ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan share video ini. Semoga berguna untuk kalian, untuk nusa dan bangsa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.